masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aji Pratama. Kita akan sambung materi santri menjadi konten kreator yang berikutnya. Are you ready? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, teman-teman. Coba pelatihan. Yang selanjutnya adalah teknik menulis naskah yang efektif. Jadi gimana caranya dari sebuah ide yang sudah kita sampaikan tadi itu dideskripsikan menjadi sebuah tulisan. Nah, teknik menulis naskah efektif ini adalah bagaimana teman-teman itu bisa merubah sebuah ide menjadi sebuah tulisan yang itu bisa menjadi sebuah narasi yang inspiratif dan juga narasi yang itu bukan hanya inspiratif tapi juga efektif. Kalau narasinya kepanjangan kan juga nggak enak. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu audiens dan tujuan kita, kemudian gunakan struktur yang jelas. Jadi bagi naskah menjadi pembukaan, isi, dan penutup. Jadi alurnya logis gitu ya. Nggak mungkin berantakan nanti takutnya. Kemudian gunakan bahasa sederhana dan menarik. Lalu ini kita harus menggunakan kata-kata yang jelas, ringkas, dan menarik perhatian sejak awal. Lalu show don't tell. Jadi gunakan deskripsi dan adegan untuk menggambarkan peristiwa atau emosi daripada hanya menjelaskannya. Jadi contohnya kalau teman-teman tadi resah terhadap lingkungan yang kotor, yaitu harus disampaikan dalam sebuah narasi yang marah, sedih, kecewa. Nah, itu harus ditunjukkan tuh, di-show-kan. Jadi bukan hanya menyampaikan perasaan saya kotor dan saya sedih, tapi ekspresinya datar gitu kan nggak enak. Kemudian selain itu yang terakhir adalah revisi dan edit. Jadi harus melakukan sebuah repetisi ya, mengulangi membaca dan juga mengedit. Kurang nggak nih naskah yang kita buat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau fundamentalnya tadi, naskah itu ya fundamentalnya ya, bahannya sudah ready, skripnya udah jadi menjadi sebuah cerita, maka kita juga harus mulai mempersiapkan bagaimana proses editing dan produksi video. Nah, ini menjadi bagian juga penting apabila teman-teman ingin memproduksi konten itu menjadi sebuah video narasi yang itu disampaikan ke banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu adalah alur kerja produksi video. Nah, alur kerja produksi video ini umumnya itu memang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pre-production atau penulisan naskah, storyboard, persiapan alat dan lokasi. Itu adalah pre-production. Jadi menyusun naskah atau membuat storytelling dan juga persiapan lainnya itu masuk dalam pre-production ini. Jadi teman-teman sobat pelatihan yang pengen mendalami sebuah proses produksi, yaitu didalaminya ada di proses pre-production ini. Jadi harus komprehensif di dalam menyelesaikan proses pre-production. Formnya akan banyak sekali karena teman-teman sobat pelatihan harus menyelesaikan menulis naskahnya, kemudian storyboardnya, dan juga mempersiapkan peralatannya apa saja, lokasinya di mana saja, dan aktor atau orang-orang yang terlibat di dalamnya siapa saja. Baru setelah itu masuk ke dalam tahap production. Nah, ini kalau pre-productionnya nggak prepare 100%, maka proses productionnya akan banyak miss-nya. Jadi memang well prepare-nya itu harus benar-benar komprehensif di proses pre-production. Karena kalau pre-productionnya sudah tuntas, maka proses produksinya akan berjalan dengan gampang karena kita hanya mengikuti alur yang sudah kita buat di timetable yang kita tentukan di proses pre-production itu. Lalu proses post-production itu adalah editing, mendapatkan efek suara, musik, dan koreksi warna. Dan ini menjadi finishing touch-nya ya, kalau istilah yang itu bisa menentukan bahwa konten itu layak tayang atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sobat pelatihan bahwa kalau kita tadi masuk ke proses editing dan produksi video, tentu
software editing yang populer yang bisa digunakan teman-teman untuk melakukan proses editing itu ada banyak macamnya, ada banyak ragamnya, dan ada banyak juga fungsi-fungsi yang itu fitur di dalamnya beragam. Tetapi dari pengalaman yang kami beberapa kali memproduksi sebuah konten video, yang paling sering digunakan saat produksi video profesional itu adalah ada Adobe Premiere, jadi salah satu standar industri dengan fitur lengkap. Kalau teman-teman pengguna MacBook atau produk Apple, itu ada Final Cut Pro. Ini lumayan juga penggunaannya hampir sama sebenarnya, hanya merubah shortcut-shortcutnya saja. Lalu ada DaVinci Resolve, ini biasanya untuk mengoreksi warna dan juga editing audio atau video yang itu memang memiliki fitur tersendiri untuk color grading. Nah, ini yang paling banyak dan paling mudah didapatkan dan digunakan dan fiturnya beragam. Yang paling populer saat ini adalah CapCut ya, aplikasi editing populer dari ByteDance. Mudah digunakan untuk membuat video kreatif dan fiturnya beragam dan komplit gitu. Nah, ini tadi adalah software editing yang bisa sobat pelatihan gunakan dalam proses post production atau editing video. Selanjutnya kita akan menuju ke teknik editing video dasar. Nah, kita saat ini tidak akan membahas secara detail, tetapi kita akan memberikan sebuah teknik-teknik dasarnya saja agar teman-teman sobat pelatihan di luar sana mampu dan aware terhadap apa aja sih kira-kira teknik-teknik editing video dasar. Nah, yang pertama, teknik dasarnya itu adalah cutting. Jadi cutting itu adalah memotong dari video-video yang sudah kita take atau kita ambil gambar, menghapus bagian dari yang tidak diperlukan untuk memperpendek durasi atau memperbaiki alur cerita. Jadi teknik ini penting untuk menjaga kelancaran dan ritme video. Kemudian ada transition atau transisi. Jadi penggunaan efek transisi seperti fade, dissolve atau slide antara dua klip untuk membuat perbedaan lebih halus dan menyenangkan secara visual. Nah, ini biasanya yang lagi tren itu adalah transisi jedak-jeduk ya sobat pelatihan. Ini yang lagi tren banget. Tapi kalau kebanyakan ya bikin orang pusing yang nonton, kira-kira seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah speed control atau pengaturan kecepatan. Jadi ini tergantung dari kebutuhan konten yang kita buat gitu ya. Untuk memperlambat, mempercepat klip video agar bisa menekankan momen tertentu atau memberikan efek dramatis, kira-kira seperti itu. Baik, semoga dipahami ya teman-teman sobat pelatihan. Selanjutnya kita akan menuju ke teknik dasar yang lainnya, yaitu adalah pemilihan penggunaan musik dan suara atau sound editing. Jadi ini biasanya yang paling lama justru adalah saat kita memilih sound untuk sebuah video, karena kita harus menentukan suaranya itu harus sama dengan tema videonya. Dan apabila terkadang videonya udah jadi tuh, temponya udah sesuai beat, deng 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 deng, cuttingnya tiba-tiba revisi, mas ganti lagu dong gitu biasanya. Nah, itu kita harus memulai dari awal lagi. Nah, ini biasanya prosesnya cukup lama kita untuk mencari sebuah musik yang cocok untuk video kita. Lalu biasanya menambah sebuah text and titles atau subtitle untuk memasukkan teks judul untuk memberikan konteks, penjelasan atau informasi penting dalam video yang kita buat. Jadi itu tadi adalah 5 teknik dasar yang ada di dalam sebuah proses editing video. Lanjut. Nah, kita lanjut kepada produksi video untuk platform yang berbeda. Jadi biasanya seorang content creator itu adalah platformnya nggak jauh dari 3 ini ya. Ada YouTube, kemudian ada juga Instagram dan TikTok. Nah, cuman yang membedakan adalah segmentasi dan kegunaan video kita. Kalau memang pengen menjadi content creator santri yang itu di YouTube, maka sobat pelatihan itu harus mampu menyampaikan atau mendeliver sebuah konten dengan durasi yang lebih panjang dan dengan storytelling yang kuat. Jadi harus lengkap tuh biasanya dengan grafis yang apa istilahnya, dengan grafis yang lebih ciamik istilahnya kayak gitu. Kemudian
Kalau pengen jadi konten kreator yang simple-simple aja, yang mendeliver konten dengan cepat dan isunya banyak, ya udah jadi konten kreator di Instagram atau TikTok aja dan berfokus pada visual dan tren gitu kira-kira. Demikian sobat pelatihan, itu tadi adalah materi santri menjadi konten kreator. Kita akan lanjut di materi yang berikutnya. Melayani umat, manfaat untuk masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri.